Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali dari kelompok saya, yang mana akan menjelaskan tentang struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh dosen, yakni Pak Soleh. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dalam penyusunan PPT ini. Yang pertama ada Nandani Ken Fauzia dengan NIM akhir 062. Lalu selanjutnya ada Raffi Rahman Adiarta dengan NIM akhir 064. Selanjutnya ada saya sendiri yakni Azhara Najah Mutiara Roya dengan NIM akhir 063. Selanjutnya ada Refriansa Odrik dengan NIM akhir yaitu 116. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan apa saja yang akan kami terangkan dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengenalan gempa Chili, lalu yang kedua ada penanganan bangunan, lalu yang ketiga ada mitigasi bencana, dan yang terakhir ada konsep bangunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gempa dan penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dalam PPT ini, lalu selanjutnya ada gempa runtuhan, lalu yang ketiga ada gempa tumbukan, lalu yang keempat ada gempa vulkanik, lalu yang kelima ada gempa buatan. Baik, masuk dalam pembahasan pertama, yakni pengenalan gempa Chili, yang mana adalah pokok permasalahan yang kelompok kami angkat. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan gempa Chili. Di sini telah ditampilkan yaitu gambar sebelum terjadinya gempa Chili. Lalu di sini juga sudah ditampilkan gambar sesudah gempa terjadi. Oke, selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang gempa Chili sendiri, yaitu gempa Chili itu terjadi di 2010 dengan kekuatan 8,8 skala Richter pada tanggal 27 Februari 2010, yang mana itu disebabkan di bagian pantai Conception, Chili, yang terasa sampai ke Santiago, lalu ke Chili, lalu beberapa kota di Argentina. Gempa ini pula memicu adanya tsunami di dataran sebelah kanan dari daerah Argentina. Selanjutnya, gempa ini juga meruntuhkan dan menghancurkan lebih dari 800.000 bangunan seperti rumah, gedung apartemen maupun tempat bersejarah museum, lalu instalasi pendidikan juga. Tak hanya itu, di gempa ini terjadi itu banyak memakan korban. Korbannya hampir banyak adalah anak-anak kecil dan lansia, termasuk bangunan 16 lantai yang terdapat di Argentina yaitu Alto Rio hancur menjadi kepingan saja karena gempa Chili ini. Untuk penanganan bangunan, hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama dari lokasi, kemudian jenis tanah. Kita harus memastikan bahwa tanah memiliki kepadatan yang cukup baik supaya getaran tidak mengubah permukaan tanah secara ekstrim. Kemudian dari perencanaan denah, jangan dibuat dengan simetris karena dianggap mampu memperkokoh struktur bangunan. Kemudian yang keempat, dari penggunaan struktur fondasi dan beton. Struktur fondasi sangat mempengaruhi struktur bawah bangunan yang terhubung dengan tanah. Dan struktur beton biasanya menggunakan struktur beton bertulang. Yang kelima dari tinggi dan jumlah lantai. Tinggi dan jumlah lantai yang sedikit, efek gempa yang terasa kecil. Sebaliknya, bangun gedung dengan banyak lantai dapat diatasi dengan perhitungan yang tepat dan fondasi yang kokoh. Kemudian
untuk penggunaan material anti gempa yang dapat mengurangi resiko kerusakan bangunan ketika terjadi guncangan. Misalnya material beton bertulang, konstruksi baja ringan, dan bata ringan. Kemudian dalam bangun kita juga harus mematuhi aturan SNI gempa terhadap bangunan. Dari aturan tersebut dapat mengetahui apakah sebuah bangunan konstruksi tahan terhadap gempa atau sebaliknya. Kemudian kita bisa membuat desain dengan redundansi. Bangunan dengan redundansi yang rendah dapat mengalami kerusakan. Redundansi memberikan kemungkinan alternatif beban saat terjadi keruntuhan lokal dan sistem struktur sebelum mencapai keruntuhan total, sehingga menyediakan waktu bagi bangunan untuk menyelamatkan diri dari gempa. Kemudian pemberian isolasi dasar ini berguna untuk mengurangi gaya gempa karena waktu getaran bangunan menjadi lebih panjang, dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan mengecilnya percepatan lantai pada bangunan. Mitigasi bencana gempa bumi. Nah, mitigasi sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi bencana itu dibedakan menjadi 3, sebelum terjadi gempa, saat terjadi gempa, dan sesudah terjadi gempa. Mitigasi sebelum terjadi gempa. Yang pertama, mengenali situasi tempat. Kenali situasi rumah, sekolah, apakah berada di tempat yang sering terjadi gempa. Kemudian kita harus membuat bangunan tahan gempa. Pastikan struktur bawah bangunan tahan terhadap gempa, tidak membangun bangunan di atas tebing rawan gempa atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah. Kemudian pastikan gas dan instalasi listrik itu aman. Misalnya kita harus mencatat nama telepon rumah sakit, damkar sebelum terjadi keadaan darurat. Kemudian kita harus memeriksa pada stabilitas perlengkapan gantung. Misalnya tempatkan benda besar dan berat di rak bawah, alat perabotan untuk menempel di dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Jika sedang di luar ruangan, pastikan evakuasi berada di tempat terbuka. Kemudian jika sedang di dalam gedung, kita kenali tempat yang aman jika terjadi gempa, misalnya kolom meja. Perhatikan rambu keselamatan gedung, misalnya jalur evakuasi, titik kumpul, dan lain-lain. Kemudian kita harus meningkatkan kerjasama antar warga, misal menyelaraskan rencana kedaruratan dengan RT, RW, dan kelurahan. Kemudian kita harus melakukan pelatihan tanggap bencana, misalnya mengadakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi saat mengalami gempa yang terjadi. Mitigasi saat gempa. Nah, jika kita berada di dalam bangunan, berusaha untuk tidak panik, segera lindungi kepala dengan benda yang ada, misalnya helm. Kemudian berlindung dengan merunduk, lindungi kepala dan berpegangan pada kaki meja yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda dari kaca, matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Kemudian jika berada di luar bangunan, maka jangan panik, segera lindungi kepala dengan benda yang ada, kemudian merunduk dan lindungi kepala dan hindari bangunan seperti tiang, papan reklame, jalan layang, dan lain-lain. Kemudian perhatikan tempat berpijak, hindari rekahan tanah, jika di pegunungan hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Kemudian mitigasi setelah terjadi gempa. Jika di dalam bangunan, usahakan tetap tenang tetapi tetap selalu waspada. Jika di luar bangunan, jauhi bangunan yang sudah rusak yang sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa susulan. Kemudian jika di dekat gas, jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin. Kumpul jika terjadi gempa susulan, merunduk dan lindungi kepala. Kemudian jika ada korban terluka, lakukan bantuan P3K jika terluka ringan dan segera minta tolong pada pihak rumah sakit apabila ada korban yang terjadi luka parah. Oke, kita masuk ke konsep bangunan. Pendahuluan konsep bangunan. Gempa bumi jadi salah satu bencana yang sering terjadi di negara Chile. Oleh karena itu, banyak rancangan bangunan yang dibuat agar tahan terhadap gempa. Fungsi dasarnya bukan berarti bangunan tersebut tidak akan roboh karena gempa, tetapi melainkan membuat struktur utama lebih kuat sehingga meminimalkan korban jiwa jika terjadi gempa.
Syarat bangunan tahan gempa, metode perencanaan pada bangunan, struktur, dan gempa. Yang pertama, saat diguncang gempa ringan, harus tidak ada kerusakan apapun pada struktur bangunan. Kemudian yang kedua, saat diguncang gempa sedang, bangunan mengalami kerusakan pada elemen non-struktur saja, seperti lantai, pintu, dan jendela. Kemudian yang ketiga, saat diguncang gempa besar, bangunan hanya mengalami kerusakan di elemen struktur dan struktur, tetapi bangunan harus tetap berdiri, tidak boleh runtuh. Kemudian selanjutnya ada material struktur. Yang pertama, perbandingan antara kekuatan dan berat dari material struktur harus cukup besar. Material struktur harus mempunyai kemampuan untuk berdeformasi atau bersifat ductile. Kemudian yang ketiga, sifat degradasi kekuatan dan degradasi kekakuan dari material struktur harus cukup rendah. Kemudian yang keempat, keseragaman antara kekuatan dan kekakuan. Kemudian yang kelima, harga yang ekonomis. Kemudian selanjutnya ada jenis struktur. Yang pertama adalah struktur baja. Duktilitas pada struktur baja diperlukan agar struktur mampu berdeformasi dengan memancarkan energi gempa dan membatasi gaya gempa yang masuk ke dalam struktur. Material baja mempunyai kuat tarik dan tekan yang sama besar sehingga sesuai sebagai elemen struktur. Kemudian yang kedua ada struktur komposit, digunakan untuk struktur bangunan gedung tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga ada struktur kayu. Struktur kayu sendiri merupakan struktur yang ringan dan mampu menyerap banyak energi gempa sebelum runtuh dan banyak digunakan untuk rumah tinggal serta gedung tingkat rendah. Kemudian yang keempat, struktur beton pracetak. Struktur beton pracetak digunakan untuk struktur bangunan gedung tingkat rendah sampai menengah. Evaluasi respon statik maupun dinamik berbentuk batang yang lebih sulit diperhitungkan dibanding struktur beton pracetak yang tersusun dari elemen bentuk panel. Tempat pada sambungan antara elemen struktural merupakan bagian yang terlemah pada sistem struktur dan sering mengalami kerusakan. Yang kelima ada struktur pasangan batu bata, mempunyai sifat ketahanan gempa yang cukup baik serta harga yang ekonomis dibanding struktur yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada struktur beton pertulang, banyak digunakan untuk struktur bangunan tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Struktur ini lebih murah dibandingkan struktur baja maupun komposit, mempunyai sifat duktilitas rendah dan sifat degradasi material yang cukup tinggi. Kemudian selanjutnya ada metode pelaksanaan bangunan tahan gempa. Yang pertama ada pemasangan beton pada kolom, sangat diperhatikan. Kemudian yang kedua, penggunaan fondasi yang relevan dengan keadaan struktur tanah. Yang ketiga, melakukan uji sondir pada tanah sangat dianjurkan pada wilayah Chili yang punya potensi bencana yang cukup tinggi, yaitu gempa bumi. Yang keempat, hasil uji sondir perlu diteliti dan disesuaikan dengan keadaan tanah pada daerah Chili. Kemudian selanjutnya ada metode perawatan pada bangunan tahan gempa. Yang pertama adanya controlling secara berkala. Kemudian yang kedua peninjauan baik struktur utama, yakni fondasi ataupun struktur rangka atap. Kemudian yang ketiga, bila potensi gempa sudah terlihat, hendaknya melakukan penambahan komponen struktur. Kemudian yang terakhir ada mengganti bagian bangunan secara berkala pada bagian bangunan yang memiliki masa penggunaan relatif rendah. Kemudian di sini ada referensi-referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT tentang gempa Chili ini sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.